Oke, baik. Selamat sore, teman-teman. Shalom. Mungkin saya kenalan lagi. Kenalin, nama saya Valencia Alberta sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Kristen Universitas Pajajaran di tahun ini. Dan hari ini saya akan membawakan materi kedua yang berjudul Kepemimpinan dan Keanggotaan, atau mungkin di judul ini saya nyebutnya Servant Leadership. Begitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, teman-teman. Nah, karena tadi kita belajar kepemimpinan dan keanggotaan, maka dari itu kita harus tahu dulu apa arti kepemimpinan dulu menurut pandangan Kristen. Nah, kepemimpinan menurut pandangan Kristen itu adalah teladan yang ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada di Markus 10 ayat 42 sampai 45. Mungkin saya izin bacakan, teman-teman. Pada Markus 10 ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 43, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ayat 44, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Dan ayat 45 yang terakhir, "Karena anak manusia karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberitakan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Seperti itu, teman-teman. Jadi, kepemimpinan menurut pandangan Kristen ini bagaimana teladan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai Tuhan, namun dia nggak hanya dilayani, tapi dia juga bisa melayani kaum-kaum, baik kaum-kaum yang bawah dan juga kaum-kaum yang atas juga, begitu, teman-teman. Oke, mungkin boleh dibantu next. Oke, kemudian selanjutnya karena tadi kita berbicara tentang kepemimpinan dan keanggotaan, maka dari itu kita selanjutnya akan membahas pengertian keanggotaan menurut pandangan Kristen, di mana keanggotaan ini berarti tidak hanya terdaftar dalam suatu organisasi atau gereja, tetapi dimaknai lebih dalam sebagai sebuah komitmen rohani untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus dan mengambil tanggung jawab dalam persekutuan iman. Saya izin bacakan ayatnya. Ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Gitu, teman-teman. Oke, oke, selanjutnya. Boleh dibantu next? Oke. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara kepemimpinan dan keanggotaan. Sebenarnya antara kepemimpinan dan keanggotaan ini tuh di mata Tuhan setara ya, teman-teman. Cuman kalau kita bahas tentang perbedaannya, di dalam Alkitab itu hubungan antara leader dan member itu digambarkan seperti hubungan antara gembala dan juga domba. Kepemimpinan dan keanggotaan ini digambarkan sebagai gembala dan juga domba, berarti, teman-teman, ya. Kemudian leader ini memberi keteladanan dan mengarahkan jemaat umat untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, begitu. Jadi itu adalah perbedaan menurut pandangan Kristen. Oke, mungkin boleh di next. Oke, baik, teman-teman. Karena kita sudah mengerti perbedaan dan juga artinya, nah, kita harus mengerti juga dasar aturan dari kepemimpinan ini sendiri, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas kepemimpinan, ya, di mana kepemimpinan ini tuh yang pertama bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kita ini bahas tentang bagaimana kepemimpinan dari gereja, ya, bagaimana dasar kepemimpinan dari gereja ini bertumbuh. Yang kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada penatua dan diakon yang dipilih bukan sembarang orang, tetapi sudah teruji berkarakter baik dan hidup kudus. Itu ada di 1 Timotius 3 dan Titus 1. Kemudian dalam pengkualifikasiannya, penatua itu mencakup tidak bercacat, dewasa rohani, bijaksana, berintegritas, pemimpin keluarga yang baik, mampu mengajar, bukan memarah atau hamba uang, serta memiliki reputasi baik di masyarakat. Kemudian, kualifikasi diaken itu menekankan terhormat, tidak bercabang lidah, bukan pemabuk atau serakah, dapat dipercaya, mampu menahan diri, mengurus keluarga dengan baik. Yang artinya, kepemimpinan gereja ini bukan sekedar jabatan, tapi panggilan pelayanan. Di mana ketika kita
memimpin di gereja, berarti itu adalah panggilan pelayanan dan yang artinya kita itu mau berkorban gitu, baik kita mengorbankan diri kita, mengorbankan harta duniawi kita dan setiap hal yang kita punya di dunia ini, begitu. Kemudian pemimpin gereja ini haruslah sebagai teladan hidup, bukan hanya piawai dalam organisasi. Jadi kita juga melihat hatinya, karena mereka juga akan menjadi teladan hidup gitu dalam kepemimpinan yang menjadi dasar aturan di dalam perjanjian baru ini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bersumber dari firman Tuhan sebagai hikmat. Nah, ketika kita memimpin teman-teman, berarti kita juga harus minta firman Tuhan sebagai tuntunan kita, sebagai yang memampukan kita untuk bisa memimpin orang-orang. Yang pertama itu, kepemimpinan Kristen harus berakar pada kebenaran Alkitab, bukan sekedar strategi duniawi. Dan yang kedua, pemimpin dituntun membagikan hidupnya atau sharing life. Bagaimana bisa menjadi contoh dan teladan itu kita harus sharing life juga. Kita harus membagikan apa yang baik dan yang mungkin jadi evaluasi dalam diri kita dan kemudian bisa mengarahkan jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Itu ada di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Begitu. Oke, kemudian next. Yang kemudian adalah dasar aturan keanggotaan. Kalau tadi kita sudah bahas dasar aturan dari kepemimpinan, maka sekarang kita akan bahas dasar aturan dari keanggotaan. Yang mana yang pertama itu adalah tubuh Kristus, seperti yang tadi kita sudah baca ya di ayat sebelumnya. Nah, keanggotaan ini tuh berarti menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ada di 1 Korintus 12 ayat 27 tadi ya teman-teman yang sudah dibacakan. Di mana setiap anggota punya fungsi yang berbeda tetapi sama-sama penting. Begitu teman-teman. Kayak tubuh kita nih. Tubuh kita nih punya banyak anggota ya, banyak organ tubuh baik mata, anggota gerak dan sebagainya dan semuanya itu punya fungsi yang masing-masing gitu dan fungsi masing-masing itulah yang membuat saling melengkapi gitu dan menjadi kesatuan gitu teman-teman. Dan yang kedua itu dasar aturan keanggotaan adalah komunitas yang bertumbuh. Diambil dari si Peter ya dalam bukunya Leading Your Church to Growth. Keanggotaan ini bukan sekedar hadir tapi ikut membangun visi misi gereja gitu. Jangan menganggap remeh keanggotaan yang ada di gereja karena di mata Tuhan sama-sama setara dan fungsinya juga nggak ada yang lebih baik gitu karena semuanya sama-sama dibutuhkan dan penting gitu. Kemudian anggota diberdayakan untuk melayani sesuai karunia yang Tuhan beri ada di 1 Petrus 4 ayat 10. Mungkin saya izin bacakan juga di ayatnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lainlah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi, saya percaya setiap kita punya karunia yang berbeda-beda dan punya karunianya masing-masing. Maka dari itu, dari karunia ini, kita sebagai keanggotaan gereja, kita harus bisa melayani sesama kita. Begitu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah keterlibatan aktif dan tanggung jawab, di mana anggota jemaat harus berpartisipasi dalam penyembahan, pemberian kelompok kecil, pelayanan, kebutuhan sosial, hingga penginjilan. Yang kedua, gereja yang sehat adalah ketika anggota merasa diterima, dilatih, dan dilibatkan dalam misi Kristus. Begitu, teman-teman. Jadi, ketika kita menjadi jemaat atau keanggotaan ini, kita juga harus hidup seturut dengan firman Tuhan gitu. Bukan hanya pemimpinnya saja yang hidup seturut dengan firman Tuhan, tapi kita juga harus hidup seturut firman Tuhan supaya kita juga bisa memberkati sesama lain kita. Dan kita juga harus tetap berpartisipasi dalam penyembahan, pemuritan, dan kelompok kecil supaya kita semakin dibangun dan semakin bertumbuh. Begitu teman-teman. Oke, mungkin boleh di next. Oke, kemudian ada di berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 12 saya bacakan dan ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita Injil maupun gembala dan mengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di mana hubungan antara kepemimpinan dan keanggotaan ini secara Kristen harus dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk saling memperlengkapi dalam Kristus. Jadi nggak bisa pemimpin jalan sendiri tanpa anggota, demikian pula anggota jalan sendiri tanpa pemimpin, karena nggak akan melengkapi. Jadi harus saling terkait supaya kita bisa memperlengkapi satu sama lain di dalam Kristus. Begitu teman-teman. Adapun ini kepemimpinan Kristen itu
Berarti sama dengan teladan dan pengembalaan atau tadi yang sudah dibahas itu dasar aturannya tadi ya, ada penatua dan dia kan berintegritas contohnya. Kemudian ada keanggotaan Kristen di mana harus punya keterlibatan yang aktif dalam tubuh Kristus. Kemudian dalam melaksanakan kedua ini kita harus diselingi dengan tanggung jawab di mana keduanya ini antara kepemimpinan dan keanggotaan itu dipanggil untuk bersama-sama melaksanakan misi Allah yang mana membangun jemaat, memberdayakan dan membawa orang kepada Kristus. Begitu teman-teman. Oke, mungkin boleh dibantu next. Oke, baik sekian pematerian antara kepemimpinan dan keanggotaan menurut pandangan Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh. Untuk boleh untuk selanjutnya, apabila dari teteh-teteh mentor sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di forum Zoom ini ya, teteh-teteh sekalian. Apabila dari teteh-teteh mentor sekalian sudah cukup, mungkin boleh diberi reaksi jempol saja ya, supaya menandakan bahwa pematerian yang disampaikan sudah cukup. Baik, karena pematerian kedua ini sudah cukup untuk para teteh mentor sekalian, mungkin kita bisa lanjut ke pematerian ketiga. Boleh?